mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, mengawali pelajaran kita hari ini, mungkin lebih baik kita berdoa ya. Iya, Bu. Siapa di sini ketuanya? Bawa. Oh, ayo Bowo, dipimpin doa. Ya. Semuanya berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Marga Wibowo, Hadir. Aditya Nur Rahman, Hadir. Rosina Dilaranti, Hadir. Kurnia Pradila, Hadir, Bu. Anggi Destasari, Hadir, loh. Nurfayatun Kasana, Hadir, Bu. Lova Julia Putri, Hadir, Bu. Nyayu Konita, Hadir. Putri Salsabila, Hadir. Kris Dayanti, Hadir. Wanda Gita, Hadir. Noval Ariska, Hadir, oh. Oh, hadir. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menguasai materi atau memahami dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan menganalisis dampak kehidupan Jepang di Indonesia. Ada yang tahu pelajaran yang akan kita bahas hari ini apa? Dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Ya benar, dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Ada yang tahu dampaknya apa aja? Dampaknya ada yang positif, ada yang negatif, Bu. Kebudayaan, ekonomi, Dampaknya sosial, apa? berbagai bidang ada, Bu. Dampak kependudukan Jepang ke Indonesia itu ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, militer. Politik. militer. Udah tadi. Oh, udah ya. Ya, Bu. Nah, dampak pendudukan Jepang, penjajahan atau pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung setelah kekalahan Belanda pada akhir Perang Dunia Kedua. Kalian ketahui ya, berbagai wilayah di Hindia Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Contohnya seperti ada Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Batavia, Bogor. Subang. Nah, ada beberapa wilayah jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya Belanda menyerah di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 dan pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Kemaharajaan Jepang. Nah, ini dampak di bidang politik. Yang pertama, pada awal pemerintahan, Jepang melarang adanya kegiatan berserikatan dan perkumpulan. Para tokoh pergerakan nasional pun mengambil sikap kooperatif, sehingga mereka bisa duduk dalam badan-badan bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, Putera, dan Chusangai. Selain itu, dampak politik pendidikan Jepang juga memunculkan kesatuan-kesatuan seperti Jawa Hokkaido, Heiho, dan Peta. Dan yang kedua yaitu ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi juga Jepang itu berusaha mendapatkan dan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan perang. Eksploitasi sumber daya menyebabkan kesengsaraan rakyat, contohnya menebang hutan, dan petani menyebabkan banjir. Ya, pemotongan pohon itu bisa mengakibatkan banjir. Menyerahkan hasil panen dan Romusa menyebabkan rakyat kekurangan makanan, kemudian sakit-sakit
kesakitan, dan pada bidang ini juga menyebabkan angka kematian meningkat tinggi atau meningkat tajam. Perekonomian Indonesia bercorak perang pada saat itu, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya pengetahuan, pembatasan, penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintahan militer. Seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan kemudian diambil alih oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Dan yang ketiga ada di bidang sosial. Dampak di bidang sosial ini, Jepang menyebabkan banyak orang kelaparan, sakit, bahkan sampai mati. Hal ini disebabkan karena Jepang melakukan mobilitas massa dengan mengarahkan ratusan ribu penduduk desa untuk membangun sarana dan prasarana perang. Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan sering disebut dengan istilah Romusa. Jadi kerja Romusa gitu ya? Iya. Dan yang keempat itu ada bidang birokrasi. Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan karena pada pertengahan tahun 1943 kependudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak. Dampaknya banyak orang-orang Indonesia menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan seperti kepala departemen dan kepala pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu ada dampak di bidang militer. Di bidang militer ini sangat bermanfaat bagi masa-masa selanjutnya atau masa yang akan datang setelah berhasil menjadi negara merdeka, karena Jepang banyak membantu kesatuan militer. Jepang menyadari perlunya dukungan penduduk dari daerah yang dikuasai karena situasi perang Pasifik pada tahun 1943 mulai membesar. Dan itu materi yang Ibu sampaikan. Dan tugas selanjutnya yaitu ada tugas kelompok ya. Ibu bagi dua kelompok besar ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 1 menit. Gimana, udah ada yang selesai belum? Belum. Ayo dong. Semangat Kelompok dong. 2 Bu, udah. Ayo, kelompok 2 maju ke depan. Jangan kendor. Jangan kasih kendor. Apaan itu? Bo tidur. Ngantuk ya, Wo? Nah, di sini saya tadi berdiskusi dengan kelompok saya mengenai bagaimana menurut pendapat kelompok kalian kondisi Indonesia selama dalam pendudukan Jepang. Nah, di sini kita melihat dari segi ekonomi. Pada segi ekonomi, pendudukan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu di bawah penjajah Jepang itu diterapkan sistem ekonomi perang yang dimana pada saat itu Jepang menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia, menguasai sistem perekonomian Indonesia dan tujuannya untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Itu Bu. Ya benar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo
dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Kemudian, propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Kemudian, yang ketiga, guna mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikan mereka sebagai penggerak mobilisasi massa. Yang keempat, yang terakhir, agenda pelatihan militer dan semi militer yang diadakan oleh Jepang menjadi bekal rakyat Indonesia guna mempersiapkan diri menghadapi peperangan suatu hari nanti. Ya benar. Tepuk tangan buat kelompok pertama. Dan ini Ibu ada tugas PR ya. Oh, dan ada refleksi untuk kalian. Oh, untuk ketua kelasnya, oh Mbak Dina, tolong ya dibagikan. Dan ntar tugasnya dikumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Oh, Udah? Dan Ibu akan menyimpulkan tentang apa tadi judulnya? Ya benar, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada apa aja tadi? Ada 5. Ayo apa aja? Ya benar. Ada 5 ya, yaitu ada politik, sosial, ekonomi, militer, dan birokrasi atau pendidikan juga ada. Nah, dalam bidang politik itu Jepang melarang adanya kegiatan berkumpul. Dan yang kedua itu ada ekonomi. Jepang berusaha mendapatkan dan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan kegiatan. Yang ketiga ada sosial, menyebabkan banyaknya orang kelaparan, sakit, dan bahkan sampai mati. Dan yang keempat yaitu ada birokrasi. Jepang memberi kesempatan Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kelima adalah militer. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam